Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Dalam materi ini terdapat dua pokok penting yang harus kita bahas, yaitu yang pertama adalah dinamika Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua adalah tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelum kita masuk dalam dua pokok pembahasan tersebut, kita perlu mengetahui apa itu Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai luhur dari budaya dan agama yang beragam. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekarang kita akan masuk dalam bagian materi yang pertama, yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BPUPKI. Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Masuk dalam bagian materi yang kedua, yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi antar negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat memperluas pasar, meningkatkan kerjasama, dan memperoleh informasi. Dampak negatifnya adalah Indonesia dapat kehilangan identitas nasional, tergantung pada negara lain, dan terpapar oleh budaya asing. Tantangan yang kedua yaitu radikalisme. Radikalisme adalah paham atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis atau radikal suatu sistem atau tatanan yang ada. Radikalisme dapat bersifat politik, agama, sosial, dan budaya. Radikalisme dapat bersumber dari ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan. Radikalisme menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Radikalisme juga dapat menimbulkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, dan terorisme. Pancasila harus mampu menangkal dan mencegah radikalisme dengan menegakkan hukum, memberikan pendidikan, dan memberdayakan masyarakat. Tantangan yang ketiga yaitu intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menghormati atau menghargai perbedaan atau keragaman yang ada di masyarakat. Intoleransi dapat terjadi pada bidang agama, etnis, ras, budaya, dan politik. Intoleransi dapat bersumber dari fanatisme, primordialisme, dan eksklusivisme.
Intoleransi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Intoleransi juga dapat menimbulkan konflik sosial, disintegrasi nasional, dislokasi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Pancasila harus mampu mengatasi intoleransi dengan cara meningkatkan dialog antar kelompok, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Tantangan yang berikut adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Korupsi dapat terjadi pada bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi dapat bersumber dari keserakahan, nepotisme, dan kolusi. Korupsi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Korupsi juga dapat menimbulkan kerugian negara, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Dalam hal ini, Pancasila harus mampu mencegah dan memberantas korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, memberikan sanksi hukum yang tegas, dan memberikan pendidikan anti korupsi. Dari tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Upaya-upaya tersebut yaitu yang pertama adalah penguatan ideologi. Penguatan ideologi adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penguatan ideologi dapat dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pancasila seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang biasa disingkat dengan BPIP, mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, dan mengadakan sosialisasi dalam edukasi Pancasila secara masif dan berkelanjutan. Upaya yang berikut adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya, mengembangkan budaya sekolah yang berbasis Pancasila, dan memberikan contoh teladan dan bimbingan dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Upaya yang berikut adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mereformasi sistem peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel, memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor publik dan swasta, memberantas tindak pidana, terorisme, radikalisme, dan separatisme. Upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan pelayanan publik yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, dan mengembangkan potensi lokal dan kearifan lokal.
Sampai sini saja materi kita di video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat mudah dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.